Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jam pertama berapa ya? Saya. Yang pertama. Jam. Ya. Baik, sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Saya minta tolong ketua kelasnya bisa pimpin untuk berdoa. Siapa yang tahu? Saya Pak. Oh ya, silakan Mas. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yang baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat berguna untuk kedepannya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Amri. Ya. Sebelumnya kita absen dulu. Ini colokannya agak sulit ya ini. Iya, makanya. Agak susah ini. Ya, mungkin bisa dibantu untuk alasnya. Ya, tolong untuk dari yang kalau bukannya yang di proyektor adalah di sini. Oh, itu sudah Pak. Oh, iya. Terima kasih Mas. Mohon maaf. Iya. Baik, saya absen dulu. Yang pertama Ananda Ruda, Andi Imah, Anandita Tiara, Hadir. Alif Awahi, Hadir. Dian Novita, Hadir. Erik Ferdiansyah, Fahrudin Rifki, Hadir Pak. Mufidatul. Sakit Pak. Kenapa? Ada tahu? Kurang tahu Pak. Udah konfirmasi ke saya belum? Ya, nanti saya kabarin buat konfirmasi ke Bapak. Oh iya, soalnya ini juga belum ada WA dari kelas LPL. Iya. Selanjutnya Nabila Putri, Hadir. tadi Mas Raka ini Izin izin tadi. Iya, tadi WA saya sudah izin. Iya. Binasari, Mohon maaf Pak. Belum dipanggil. oh iya siapa? Lana Jordan. Ini saya soalnya baru buat absen. Mungkin ada yang bilang, soalnya kemarin sedikit kelelahan sih. Jadi. Karena kan kemarin juga ada Idul Adha, Iya. korban panitia. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Di sini mengenai perencanaan desain aplikasi website. Dan pada tujuan ini pembelajaran kita kali ini, yang pertama kalian dapat menyusun proposal perencanaan aplikasi berbasis website. Yang kedua memahami struktur proposal dan komponen wireframe. Dan ketiga mampu membuat wireframe sesuai kebutuhan pengguna. Nah, ini sebelumnya dari minggu kemarin kan sudah kita bahas bahwa kalian sudah mempelajari mengenai aplikasi Figma di pelajaran web RPL. Iya. Nah, untuk pertemuan
pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai untuk perencanaannya yang terutama ke proposalnya. Di sini untuk yang poin ketiga membuat wireframe. Ini nanti dalam pembelajaran kita kali ini kan berbasis project. Jadinya untuk penilaiannya nanti yang terfokus ada di poin 1 dan 2. Dan untuk poin 3 nanti untuk nilai tambah saja. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya sebelum masuk ke materi nanti ada pretest. Sebelum pretest ini ada pertanyaan romantik. Nah, dari kalian kalau menjawab nanti dapat nilai ya. Ya, ini pertanyaan dalam pengembangan website. Ya, mengapa proposal perencanaan sangat penting untuk dibuat? Mungkin ada yang bisa jawab nanti dapat poin. Saya Pak. Ya, silakan. Mungkin itu Pak, untuk menentukan tujuan dan ruang lingkup proyeknya gitu Pak. Biar terstruktur ya intinya. Ada lagi? Masa cuma satu? Banyak loh. Siapa tadi namanya? Mas Amri ya? Iya, Mas Fakrudin itu Pak. Fakrudin Rizky. Mas Amri. Ada lagi? Ayo, satu lagi, satu lagi. Satu kelas berapa orang? 13 yang nggak masuk 2. Gak ada yang mau dapat nilai ini. Yang tambahan gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita ke tes terlebih dahulu. Kalian buka kuisisnya. Sudah pernah pakai kuisis kan sebelumnya? Iya Pak. Ya. Nah, ini untuk kodenya kalian bisa segera join. Kodenya 6999. Oh. Sudah semua ini? Sudah Pak. Kurang satu? Enggak, Pak. Sudah pas. Sudah semua ya, ini saya mulai. Kalian jawab sebisanya aja, ini karena cuma untuk kita saja.
buat mengetahui kemampuan kalian itu berapa besar. Kan ya kan. Masih pagi. Maaf ya Pak. Belum sarapan. Mas Kambing nomor 1, 2 Mbak Hana, 3 Mbak Rina. Jalanan naik nomor 1. Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Anda yang belum bisa angkat tangan. Nah ini kelompok untuk tingkat pertama ada Mbak Lana, 2 ada Mas Amri, 3 ada Mbak Diana. Kita beri applause untuk 3 peserta. Terima kasih ya. Nah dan kenapa saya melakukan pretest ini? Nah, jadi kan kita berbasis project. Nah nanti untuk yang pemenang pertama menjadi ketua kelompok dari kelompok 1.
Nah, untuk yang kedua menjadi ketua kelompok nomor 2. Dan untuk anggotanya gimana Pak? Nah, anggotanya nanti untuk kelompok 1 dari ketua pertama ada Mbak Dian Novita, Mas Erik, yang ketiga Mbak Bina Sari, selanjutnya Alifah Wahyu. Dan selanjutnya untuk kelompok 2 yang diketuai oleh Mas Amri, anggotanya ada Mas Buda, yang ini ada NBL siapa ini? Nabila ya? Oh ya, Nabila. Yang 9 ini Mbak Andi 5. Dan yang terakhir Mbak Tias. Untuk kelompok 2 ya, sudah Pak? Iya, sudah Pak. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, yang pertama ada skisi apa? Review singkat saja ya, mengenai apa itu aplikasi website. Jadi aplikasi website adalah aplikasi yang dijalankan melalui web browser. Yang kedua dapat diakses dari perangkat manapun dengan koneksi internet. Yang ketiga tidak memerlukan instalasi seperti aplikasi atau desktop. Nah, ini untuk contoh dari aplikasi berbasis website ada Learning, Recommendations, Clinic, dan Facebook. Nah, selanjutnya keunggulan aplikasi website ini bisa diakses kapan saja. Yang kedua, pengguna tidak perlu menginstal aplikasi karena sudah lewat server ya. Dan yang ketiga ada pengembangan dan perawatan lebih mudah karena dilakukan dari server. Selanjutnya kita masuk ke materi inti kita yaitu proposal perancangan. Nah, proposal perancangan adalah dokumen yang memuat rencana lengkap pengembangan aplikasi yang digunakan untuk menyamakan pemahaman seluruh anggota tim serta berisi tempat belakang, tujuan fitur, dan kebutuhan pengguna secara rinci. Nah, untuk struktur umum proposal ada latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, kebutuhan pengguna, fitur aplikasi, desain antar muka atau webcam. Yang keenam jadwal proyek. Ini juga sedikit review saja mengenai wireframe karena kita sudah diagram tadi terfokus ke proses perencanaan saja. Wireframe adalah sketsa awal tampilan aplikasi sebelum didesain secara visual yang menunjukkan struktur halaman, letak elemen, dan alur navigasi, serta digunakan sebagai bahan diskusi dan validasi awal bersama tim atau pengguna. Nah, di sini sudah ada yang pernah buat wireframe? Belum. Banyak sudah ya. Bukan website. Entar lupa. Oh iya, disuruh buat prototipe ya Pak? Iya. Oke, selanjutnya apa hubungan proposal dengan wireframe? Nah, ini sangat penting karena proposal menjelaskan ide dan perencanaan. Selanjutnya, wireframe menyajikan gambaran visual awal. Yang ketiga, keduanya membantu pengembangan agar sesuai rencana. Dan yang keempat, membantu komunikasi antar tim, desain, dan developer. Nah, ini contoh wireframe-nya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nanti kelihatan nggak? Selanjutnya ini langsung masuk ke LKPD. Kalian bisa scan ini atau saya kirim saja ke teman kalian. Sudah saya kirim ke grup ya, karena kalau scan ini kemungkinan enggak begitu jelas, enggak kelihatan.
sudah masuk Pak. Sudah masuk? Iya. Nah, nanti di LKPD sendiri berisi untuk LKPD kelompok 1 dan 2. Kalian baca untuk studi kasusnya, dan untuk yang di hasilnya kalian masukkan link Figma sama proposal hidupnya. Nah, nanti setelah selesai di dalam penugasan dari proyek ini, kalian nanti presentasi. Presentasinya keduanya ya, proposal dan referennya. Cuman saya menilainya lebih ke proposalnya atau fokusnya. Nah, ada yang ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah paham. Sudah paham ya? Gak ada yang tanya? Gak ada yang tanya waktu pengerjaan ini? Nah, untuk waktunya ini 45 menit cukup? Cukup. Insya Allah Pak. Atau 30 menit? Sampai di mana? Baik, bisa dikerjakan mulai sekarang. Oh ya, untuk kelompoknya bisa duduk sesuai kelompok masing-masing yang tadi sudah saya. Masih ingat ya? Masih ingat. Gak apa-apa, monggo.
Oh iya, itu di LKPD belum saya tambahkan untuk pembagian tugas. Jadi kalian tambahkan pembagian tugasnya dari masing-masing anggota kelompok kalian sebagai apa? Di LKPD-nya apa di Di proposal? LKPD ya. Nanti LKPD dikumpulkan tadi. Yang kasih cuman proposal sama website. Kalau nggak tahu bisa tanya ya. Kalau mau tanya ke tulisan aja. Ini kelasnya waktu ini. Kenapa? Kelasnya waktu ini. Biasanya hasilnya yang mana? Ini gak ada yang ya? Hilang nggak? Sudah selesai? Enggak. Ya. Mau bertanya? Gimana? Buat KPI ada tulisan keempat ini. Ini selesai. Ya. Karena nanti lah aku presentasi dari feedback itu kelompok seperti ini. Oh ya, di sini minta dokumentasinya ya. Biar saya tahu. Iya. Lain. Action semua enggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Ini kenapa? Biasanya.
Oh iya, nggak apa. Nah, kalau yang mau ke toilet, langsung saja ya. Nanti kalau ditahan nggak boleh juga kesehatan. Setelah ini istirahat atau mau ada apa lain? Istirahat. Baik.
Inilah hubungan kondisi ini baru sampai sebelumnya. Kalau ini dari mana? Dari proses. Iya, sudah. Oh iya.
Izin ke kamar mandi. Oh ya boleh. Tahan.
lagi ya. Ini sudah buatkan ini untuk ini begini. Kita begini sederhana aja Pak. Ya, soalnya nanti ke yang untuk kayaknya fokusnya seperti ini. Jadi nanti yang dipresentasikan proposal sama backgroundnya gitu. Tetap dipresentasikan cuman kayaknya
Waktunya tinggal 6 menit ya. Oh iya Pak. Sudah selesai semuanya? Sudah Pak. Oke, ini untuk presentasinya disiplin atau maju? Gak mau langsung aja. Pasti ya. Presentasi yang pertama ada kelompok 1. Sudah selesai kan kelompok 1? Kelompok 1. Oh iya, kelompok 1. Bisa langsung presentasi ya. Langsung maju ke depan.
iya dong. Presentasinya proposal dulu, baru ke referensinya. Untuk targetnya kelompok 1 udah diisi semua ya. Project leadernya ada Mbak Nana Sahida. Untuk proposalnya ini dijelaskan semua tadi. Untuk proposalnya latar belakang sama fitur-fiturnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Salah Satu ingin mempresentasikan. Silakan dulu. Lupa, ya lapar mungkin ya ini. Sudah mau jam 9 kan? Saya juga belum mandi. Maafkan ya teman-temannya, ini mungkin lapar ya. Sudah sarapan belum Mas? Belum Pak? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami. Di sini untuk latar belakang. Di SMKN 3 Sejajar, hanya siswa terlibat dalam kegiatan kewirausahaan dan memproduksi berbagai karya kreatif, mulai dari makanan, kerajinan, kerajinan tangan, produk digital hingga jasa servis. Sayangnya promosi produk-produk tersebut masih terbatas pada pameran sekolah atau akun media sosial bagi yang jangkauannya sempit dan tidak terorganisir. Untuk menjawab tantangan tersebut dibutuhkan sebuah aplikasi berbasis website bernama Market yang berfungsi sebagai katalog online untuk mempublikasikan, mempromosikan, dan mengelola produk karya siswa. Aplikasi ini memungkinkan setiap kelompok usaha siswa untuk mengunggah informasi produk lengkap dengan gambar, harga, dan kontak pemesanan. Guru atau pembina UKM juga dapat melakukan pemantauan kualitas dan perkembangan produk yang dipublikasikan. Kemudian rencana fitur aplikasi yang pertama yaitu ada fitur beranda. Fungsinya menampilkan ringkasan kategori produk dan fitur terbaru. Yang kedua yaitu fitur login pengguna, yaitu fungsinya login siswa dan guru untuk akses fitur manajemen. Yang ketiga yaitu fitur katalog produk, yaitu fungsinya menampilkan semua produk berdasarkan kategori yaitu makanan atau fashion dan lain. Yang keempat adalah produk, menampilkan deskripsi, harga, gambar, dan keranjang pemesanan. Yang kelima tambah produk yaitu from unggah produk oleh siswa seperti nama, kategori, harga, fotonya, dan deskripsi. Yang keenam dashboard user yaitu fungsinya validasi produk, monitoring siswa dan laporan produk. Yang ketujuh rekomendasi produk yaitu menampilkan grafik sederhana produk yang paling sering dilihat. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain atau sedikit masukkan tambahan dulu untuk kelompok 1. Ini bisa lihat websitenya sih. Oh iya, webframe-nya belum bisa ditampilkan untuk webframe-nya dan dijelaskan sedikit aja loh. Soalnya kan ini fokusnya cuma ke proposalnya. Saya jelaskan secara singkatnya saja loh. Oke, baik. Di sini terdapat wireframe. Diperbesar kan? Kurang Nah, di sini ada fitur login dan juga sign up. Lalu terdapat dashboard di mana di sini tuh sesuai dengan studi kasus kan dari katalog. Jadi ada produk makanan sama produk kerajinan tangan. Lalu tadi kan diminta buat buku. Nah, ini buat katalog makanannya juga. Buat makanan sini ada deskripsi makanan, terus ada harga sama rating buat makanannya. Lalu di sini ada katalog kerajinan tangan juga sama. Lalu di sini ada buku. Nah, di sini ada kategori novel, naskah,
stories. Nah, di sini ini ada judul, terus harga, terus kalau misalnya mau dibeli bisa dimasukkan ke keranjang. Mungkin cukup seperti itu ya biasanya. Berarti saya. Sudah. Mungkin ada tambahan dan kelompok lain. Itu usernya itu ada berapa, Pak? User dari User pengguna dari aplikasi sesuai dengan studi kasus tadi kan ada murid, guru, yang berperan sebagai admin itu siapa kan? Kalau bilang sistem kayak gini kan kayak e-commerce gitu kan? ya. Pasti kan ada yang berperan sebagai admin atau Tadi sudah ditera pada organisasinya bahwa siswa dapat menambah dan lain-lain dari Mungkin sedikit tambahan dari saya untuk proposalnya di sini juga sudah baik, namun untuk webframe ya karena webframe ini cuman di bisa beberapa aja nggak apa-apa, soalnya penilaian yang utama di proposalnya. Dan di sini tadi ada berapa isu Pak tadi Pak? Berapa isu? Mungkin untuk masukannya diperbaiki untuk webframe-nya agar buat pengembangannya lebih bagus ya, biar lebih tertata dan desain untuk webframe-nya bisa terstruktur, bisa digunakan untuk proyek-proyek besar nantinya, dapat kalian gunakan sebagai referensi juga. Mungkin cukup itu sih tambahan dari saya. Bisa ditutup untuk presentasi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang tidak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok. Terima kasih kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 bisa presentasi ke depan. KPD-nya di sini semua ya? Sudah. Sama seperti kelompok 1 ya, dipresentasikan yaitu latar belakang sama perencanaan fitur dan programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan mengenai proposal pengembangan aplikasi kami. Dengan belakang perpustakaan KKN di Matrobulan menggunakan metode manual pencatat dan pengelolaan perjalanan buku. Siswa diharuskan datang langsung ke perpustakaan untuk mengecek ketersediaan buku lalu meminta peminjaman surat tulis dalam buku log. Proses ini kerap menimbulkan antrian panjang, resiko kehilangan data dan keterlambatan pengambilan karena tidak adanya sistem pengingat otomatis. Selain itu, minat baca siswa menurun karena akses informasi mengenai buku menarik atau terbaru terbatas. Jadi dari dalam bagian ini kami ingin membuatkan sistem pada perpustakaan tersebut. Perpustakaan ini. Iya. Untuk fiturnya yang pertama ada beranda, ini berfungsi menampilkan pengantar, highlight buku baru dan menu. Menu utama. Yang kedua ada login pengguna, ini akses personal untuk siswa dan admin. Yang ketiga ada pencarian buku, ini berfungsi fitur pencarian berdasarkan judul, penulis atau kategori. Yang keempat ada detail buku untuk menanyakan informasi lengkap buku dan status ketersediaan. Yang kelima ada peminjaman buku, formulir peminjaman online fungsinya. Yang keenam ada pembelian buku berfungsi sebagai formulir pengembalian online dan peringatan keterlambatan. Yang ketujuh
sebagai menampilkan buku populer dan terbaru. Yang terakhir ada dashboard admin, ini untuk mengelola buku, pengguna, riwayat transaksi, dan laporan. Ini langsung ditunjukkan langsung ke website. Nah, di sini untuk wireframe dari aplikasi kami kelihatan ya. Nah, ini untuk kronologinya. Nanti di sini ada 2 pengguna, yaitu untuk siswa dan petugas perpusnya sebagai admin. Dan lalu, nah di sini untuk dashboard. Nah, untuk menampilkan beberapa fitur tadi, katalog buku, peminjaman, pembelian, dan lain-lain. Lalu untuk katalog bukunya di sini. Nanti kalau sudah ditambahkan buku, nanti akan tampil di sini untuk judul, penulis, dan kategorinya. Lalu, nah ini untuk form peminjamannya. Nah, nanti akan ada pakai kayak itu Pak, yang kayak list-listan itu Pak. Nanti bukunya apa saja? Ya, nanti bisa dipilih bukunya, lalu dipinjam. Selanjutnya ini untuk pengembaliannya. Nah, ini buku yang dipinjam akan tampil di sini apa aja, lalu nanti dikembalikan. Seperti itu Pak. Sudah. Baik, sebelumnya bisa diberi pertanyaan dulu. Mungkin Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk tambahan. pertanyaan atau tambahan. Boleh ya nanti menambahkan dari proyek temannya, mau tambahkan apa atau tanya apa, nggak apa ya, silakan. Tanya. Oh iya, silakan. Kalau coba tolong di zoom yang bagian dashboard admin. Itu link atau apa ya? Ya, ini kayak link gitu. Nanti kalau kita baca katalog buku, nanti akan masuk ke form yang katalog buku ini. Seperti itu Pak. Kenapa kok bukan? Kan ini ada beberapa halaman gitu. Jadi kan nanti aksesnya kita lewat link ini. Gitu. Ya, mungkin nanti implementasinya bisa pakai segmen gitu. Iya. Kalau misalkan pakai link di kembangkan pakai segmen. Mungkin ada lagi, tapi ini dari Bapak dan saya. Ya, dan saya pasti ada ya. Oh iya. Ya, untuk tambahan dari saya di fiturnya ini ya cuma ada admin sama saya. Iya. Mungkin bisa ditambahkan sebagai guru. Jadi nanti ada 3 user. Terus untuk di webframe-nya, di desain webframe-nya ini sebenarnya lebih mengarah ke bukan webframe sih, langsung aplikasi jadi langsung ke desain UI. Dan coba nanti dipelajari lagi untuk desain webframe itu seperti apa, yang belum paham atau tanya ke temannya yang tadi sudah bisa. Dan seperti yang ditanyakan kelompok 1 tadi ya, di sini nanti dengan menggunakan setup entah bentuk wireframe maupun UI, jadi di desain menjadi sebuah sidebar. Jadi kalau kayak ini terlalu simpel gitu. Iya. Dan ini beberapa fitur di sini saya sesuaikan sama yang di fitur proposalnya. Ada yang kurang tapi nggak apa-apa karena backgroundnya ini cuma buat pemahaman aja kan, karena kan yang utama hanya proposalnya saya dulu. Mungkin cuma bisa. Ini ada tambahan lagi? Nggak ada? Yang tutup kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kelompok 2. Terima kasih ya, untuk kelompok 1 dan 2.
sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi yang menuju siang hari ini, kita akan melaksanakan post test sama kok soalnya sama kayak tadi, cuman nanti kelihatan lah bedanya mana yang sudah paham, mana yang belum. Dibuka lagi ya posisinya. Oke, bisa segera join kuis kodenya 503 612. Sedikit cepat ya karena mau istirahat nanti guru istirahat kan. Udah lapar apa belum? Banyak Pak. Kayaknya saya belum makan ya hari ini. Sama kayak Mas Haris tadi, belum makan. Mas Blend nolek ya, kata barang nolek tadi. Baru 9 kurang 1. Ya. Mbak Rifa ya yang belum masuk ini. Kenapa? Nanti saya. Sudah. Oh iya sudah. Saya mulai ya. Oke, cepat karena kalian kan mungkin sudah paham. Mas Amri nomor 1. Alhamdulillah ini lapar tapi semangat juga artinya barang ini masih konsen meskipun keadaan mama masih ada. Mbak Lana kok malah geser nomor 5? Ini masih kayaknya sudah lapar banget ini. Ya apa-apa Mas Eri, nanti bisa tanya temannya kalau kurang paham. Atau bisa langsung bilang saya nggak apa-apa Mas. Nanti saya sudah 24 jam.
Sudah semua? Belum. Sampai salin masih salin lagi. Sudah semua? Yang belum siapa kan? Saya. Masih cuma nggak apa? Mana bila yang lapar ini semangat. Loh, mana bila lah? Biasanya nomor 9 semangat. Tiba-tiba ngedown mana? Selesai? Sudah malam. Di sini yang pertama ada Mas Amri, yang kedua ada Mas D, yang ketiga ada Mbak Kami. Kita beri opos untuk 3. Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah mengisi poster kita. Nah selanjutnya dari ketiga tadi ya. Saya minta untuk kesimpulannya dari pembelajaran di pagi yang sosial ini. Yang pertama bisa ke Mas Amri dulu, boleh? Oke, mungkin yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini itu ya, sebelum merancang sebuah aplikasi itu kita sebaiknya kayak buat proposal perencanaannya gitu Pak, untuk menentukan tujuan sama kebutuhan dari penggunanya. Yang kedua ada Mas Buddha. Saya sih mungkin proposal itu nanti sebagai cara kita merepresentasikan website yang akan kita sajikan sebelum ke tahap selanjutnya. Mbak Lana selanjutnya gimana Mbak Lana? Untuk kesimpulannya di kegiatan pembelajaran ini. Baik, untuk kesimpulannya sendiri tadi kita membahas terkait tentang proposal perancangan sebuah aplikasi yang menggunakan website. Untuk menurut saya sendiri, proposal perancangan aplikasi sebelum merancang aplikasi itu sangatlah penting untuk menimbang-nimbang keperluan dari kebutuhan pengguna sehingga agar lebih terperinci dan lebih terstruktur sehingga pengguna dapat mengetahui aplikasi seperti apa yang akan kita rancang, apakah itu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna. Sangat panjang sekali ya, tapi poinnya sudah dapat. Oke, tambahan sedikit tambahan dari saya mengenai kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jadi proposal perencanaan atau desain produk ini merupakan langkah awal seperti yang dibicarakan oleh Amri tadi. Langkah awal yang sangat penting dalam proses pembuatan suatu produk, khususnya produk digital seperti aplikasi atau website yang kita buat proyek tadi. Melalui proposal, ide atau gagasan ini dapat dijabarkan secara sistematis struktur, mulai dari latar belakang, tujuan, analisis kebutuhan, desain awal atau wireframe-nya yang sudah tadi juga dibuat oleh kalian, hingga perencanaan anggaran dan konflik. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Oke. Kalau sudah cukup, sekian pembelajaran hari ini. Untuk menutup pada pembelajaran bisa berdoa, bisa dipimpin doa kelas atau yang siapa yang mau Mungkin yang lain bisa bantu. yang lain jawab apa? Ayo jawab. Ya, silakan Mbak Arifah dipimpin berdoa. Untuk pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kehendak kita, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Arifah.
Sekian pembelajaran dari saya pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.